Dunia saat itu belum mengenal batas yang tegas antara langit dan bumi. Udara purba terasa tebal dengan energi yang tak kasat mata, di mana cahaya matahari tampak lebih emas dan malam terasa lebih pekat dengan kerlip bintang yang seolah bisa disentuh. Di masa itu, manusia hidup dalam kesederhanaan yang murni. Namun, mereka tidak sendirian. Ada getaran konstan di pegunungan tinggi dan lembah-lembah sunyi. Sebuah kehadiran yang disebut sebagai para penjaga. Roh-roh agung ini yang dalam catatan kuno dikenal sebagai Bani Elohim atau anak-anak Allah, mengawasi gerak peradaban manusia dari tempat tinggi. Mereka adalah saksi dari setiap keringat yang jatuh ke tanah dan setiap doa yang dipanjatkan ke langit. Namun, kekaguman yang seharusnya bersifat surgawi perlahan berubah menjadi ketertarikan yang sangat duniawi. Ketika mereka memandang ke bawah, mereka tidak lagi hanya melihat subjek pengawasan, melainkan kecantikan yang fana, namun memikat dari putri-putri manusia. Keinginan yang asing mulai tumbuh di hati para makhluk cahaya ini. Sebuah benih, pemberontakan, yang akan mengubah sejarah penciptaan selamanya. Mereka mulai turun, bukan lagi sebagai pembimbing, melainkan sebagai pengamat yang rindu akan sentuhan fisik. Kabut tipis menyelimuti pertemuan-pertemuan rahasia di pinggiran desa dan hutan belantara, di mana bisikan roh mulai bersatu dengan desah napas manusia, menciptakan suasana mistis yang mencekam sekaligus mempesona. Sebelum badai besar, sejarah Banner dimulai. Di tengah keheningan malam yang sakral, sumpah terlarang diucapkan di puncak Gunung Hermon. Sekelompok makhluk surgawi yang merasa jenuh dengan keabadian yang dingin, memutuskan untuk menanggalkan jubah cahaya mereka demi kehangatan kulit manusia. Penyatuan ini bukan sekadar persetubuhan, melainkan pelanggaran hukum alam yang paling mendasar. Para teolog dan ahli kitab suci di masa depan akan berdebat sengit. Apakah mereka benar-benar malaikat yang jatuh karena nafsu, ataukah mereka adalah keturunan Set yang suci yang tergoda oleh keturunan Kain yang liar? Namun, dalam ingatan kuno yang paling dalam, persilangan ini dirasakan sebagai getaran kosmik yang menyakitkan. Langit seolah merintih ketika unsur surgawi dipaksa menyatu dengan debu tanah. Dari rahim-rahim wanita bumi yang tak berdaya menghadapi pesona dan kekuatan makhluk-makhluk ini, sesuatu yang asing mulai tumbuh. Itu bukan lagi sepenuhnya manusia, namun juga tidak bisa dikatakan ilahi. Ada ketegangan yang mengerikan di setiap kelahiran. Bayi-bayi yang lahir memiliki tatapan mata yang terlalu tua untuk usia mereka, dan tangisan yang mampu menggetarkan pondasi rumah-rumah kayu. Mereka adalah hasil dari hibriditas yang tak terbayangkan. Sebuah garis keturunan baru yang akan segera menuntut tempat mereka di dunia yang sudah mulai sesak oleh dosa. Dunia segera menyadari bahwa mereka tidak lagi sama. Anak-anak yang lahir dari persilangan aneh itu tumbuh dengan kecepatan yang melampaui logika manusia. Mereka adalah Nephilim, sosok-sosok yang segera dikenal sebagai raksasa. Bukan hanya karena ukuran fisik mereka yang menjulang, tetapi karena aura kekuasaan yang mereka pancarkan. Nama mereka sendiri, yang berarti mereka yang jatuh atau mereka yang menumbangkan, menjadi sinonim dengan kekuatan yang tak tertahankan. Berjalan di antara manusia biasa, para Nephilim tampak seperti menara daging dan tulang yang kokoh. Tinggi mereka disebut-sebut mampu memetik buah dari pohon tertinggi tanpa perlu memanjat, dan kekuatan mereka mampu memindahkan beta-beta besar yang memerlukan tenaga puluhan pria dewasa. Mereka disebut sebagai orang-orang gagah perkasa, pahlawan-pahlawan zaman purbakala yang namanya tertulis dalam setiap lagu dan ketakutan penduduk. Namun, kebesaran mereka membawa bayang-bayang yang gelap. Mereka bukan hanya simbol kekuatan, tetapi juga simbol anomali. Keberadaan mereka adalah pengingat bahwa tatanan yang ditetapkan oleh Sang Pencipta telah dilanggar. Setiap langkah kaki mereka yang menggetarkan bumi seolah-olah merupakan tantangan terbuka terhadap otoritas langit. Sebuah proklamasi bahwa penguasa baru telah lahir di dunia. Makhluk-makhluk yang menolak tunduk pada hukum alam maupun hukum moral yang ada.
Seiring bertambahnya jumlah dan kekuatan mereka, para Nephilim mulai mengubah dunia menjadi taman bermain yang penuh kekerasan. Kekuatan luar biasa yang mereka miliki tidak diiringi dengan kebijaksanaan surgawi, melainkan diperparah oleh nafsu manusia yang paling gelap. Mereka bukan lagi sekadar pahlawan, melainkan tiran yang menuntut penyembahan dan upeti. Sumber daya bumi mulai terkuras untuk memenuhi kebutuhan makan mereka yang tak terpuaskan. Legenda-legenda kuno menceritakan bagaimana mereka mulai memangsa ternak burung-burung di udara, ikan di laut, dan akhirnya mereka mulai memangsa satu sama lain serta manusia. Darah mulai membasahi tanah subur, dan tangisan para janda serta anak yatim membumbung tinggi ke langit setiap hari. Ketakutan menjadi mata uang utama di setiap pemukiman manusia. Tidak ada benteng yang cukup kuat untuk menahan amukan seorang Nephilim, dan tidak ada tentara manusia yang cukup berani untuk menantang mereka. Dunia yang dulunya damai, kini berubah menjadi medan perang bagi ego para raksasa. Mereka menciptakan tatanan sosial yang berdasarkan ketakutan, di mana yang kuat adalah Tuhan dan yang lemah hanyalah mangsa. Kerusakan moral ini menyebar seperti wabah, merusak setiap pikiran manusia, hingga setiap kecenderungan hati mereka hanyalah kejahatan sepanjang hari, menciptakan kegelapan yang begitu pekat, sehingga cahaya harapan hampir padam sepenuhnya. Di balik kekacauan fisik, ada lapisan pengetahuan yang lebih gelap, yang menyertai kejatuhan para penjaga. Kitab Henoh mencatat dengan detail bagaimana para malaikat yang turun itu tidak hanya membawa benih Nephilim, tetapi juga rahasia-rahasia surgawi yang tidak seharusnya dimiliki manusia. Mereka mengajarkan seni peperangan, pembuatan pedang, dan perisai yang lebih mematikan, serta cara mengekstraksi logam dari perut bumi. Para wanita diajarkan seni bersolek, penggunaan kosmetik, dan perhiasan untuk memikat. Sementara para pria diajarkan tentang astrologi, sihir, dan mantra-mantra kuno. Pengetahuan ini, yang pada dasarnya bersifat netral, menjadi senjata penghancur di tangan makhluk yang penuh dosa. Dunia prabanjir menjadi sebuah peradaban yang sangat maju, namun sekaligus sangat busuk secara spiritual. Manusia menjadi sombong dengan teknologi dan kekuatan mistis yang mereka peroleh, merasa bahwa mereka tidak lagi membutuhkan bimbingan dari Sang Pencipta. Henoh, sebagai nabi yang berjalan di antara dua dunia, menyaksikan dengan pedih bagaimana harmoni alam semesta dihancurkan demi ambisi singkat. Pengetahuan rahasia ini menjadi katalisator bagi kejahatan yang lebih besar, mengubah bumi menjadi tempat di mana sihir dan besi berkuasa di atas cinta dan keadilan, meninggalkan jejak-jejak peradaban yang nantinya akan terkubur dalam dalum di bawah lapisan lumpur dan air yang tak termaafkan. Dari tempat yang paling tinggi, Sang Pencipta memandang bumi yang telah rusak itu dengan duka yang mendalam. Kitab suci menggambarkan sebuah emosi yang sangat manusiawi. Tuhan menyesal telah menciptakan manusia. Kesucian bumi telah dinodai oleh darah yang tumpah dan persilangan yang melanggar kodrat. Setiap inci tanah berteriak menuntut keadilan atas kekejaman para Nephilim dan kerusakan moral manusia. Cahaya suci yang dulunya menerangi hati manusia telah digantikan oleh kegelapan yang pekat. Keputusan besar pun diambil. Bumi harus disucikan, bukan dengan api, melainkan dengan air yang akan menghapus semua jejak pemberontakan. Air bah bukan sekadar bencana alam, melainkan sebuah tindakan pembersihan kosmik. Rencana ini disampaikan kepada satu-satunya pria yang masih menemukan kasih karunia di mata Tuhan, yaitu Nuh. Di tengah cemoohan para raksasa dan tawa orang-orang sombong, Nuh mulai membangun bahtera besar. Bagi para Nephilim yang merasa diri mereka tak terkalahkan, peringatan akan datangnya banjir dianggap sebagai lelucon seorang lelaki tua yang kehilangan akal. Mereka terlalu percaya pada kekuatan fisik mereka dan pada pengetahuan rahasia yang mereka miliki, tidak menyadari bahwa ketika pintu bahtera tertutup, maka pintu belas kasihan pun akan tertutup rapat bagi semua yang menolak jalan keselamatan. Lalu langit pun pecah
Mata air dari samudra raya meledak keluar, dan pintu-pintu air di langit terbuka lebar, seolah-olah alam semesta sendiri sedang menumpahkan air matanya. Air naik dengan kecepatan yang mengerikan, menelan lembah-lembah, kota-kota megah para raksasa, hingga akhirnya mencapai puncak gunung tertinggi. Para Nephilim dengan segala kekuatan dan ukuran mereka, menyadari bahwa mereka tidak lebih dari debu di hadapan murka alam. Mereka yang biasanya menindas, kini berjuang dengan sia-sia, mencoba memanjat tempat tertinggi, hanya untuk melihat air tetap mengejar dan menenggelamkan mereka. Bahtera Nuh mengapung dengan tenang di atas kekacauan, membawa benih kehidupan baru, sementara segala sesuatu yang memiliki napas hidup di luar bahtera itu musnah. Namun, di tengah gemuruh badai, sebuah pertanyaan abadi muncul. Apakah air yang menghancurkan tubuh fisik para raksasa itu benar-benar mampu menghapus esensi mereka dari dunia? Ada bisikan dalam tradisi kuno bahwa meskipun tubuh mereka hancur, roh-roh jahat mereka tetap gentayangan menjadi siten-siten yang menggoda manusia. Dan yang lebih misterius lagi, muncul spekulasi apakah ada anggota keluarga dari mereka yang berhasil menyelamat diri, atau apakah gen raksasa itu bersembunyi di dalam salah satu penumpang bahtera, menunggu waktu yang tepat untuk muncul kembali. Berabad-abad setelah air bah menyurut dan bumi kembali dihuni, sebuah laporan mengejutkan datang dari padang gurun Paran. Musa mengutus 12 pengintai untuk melihat tanah Kanaan, negeri yang dijanjikan. Namun, 10 dari mereka kembali dengan wajah pucat dan lutut yang gemetar. Di sana, di tengah keindahan tanah yang berlimpah susu dan madu, mereka mengaku telah melihat hantu dari masa lalu. Kaum Enak, keturunan raksasa. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, lapor mereka dengan suara bergetar. Dan kami lihat diri kami seperti belalang di depan mereka. Ketakutan purba kembali bangkit. Nama Nephilim diucapkan kembali dalam kegelapan kemah-kemah Israel. Bagaimana mungkin makhluk yang seharusnya sudah punah ribuan tahun lalu bisa berdiri tegak di balik tembok-tembok Kanaan? Apakah mereka adalah sisa-sisa yang selamat dari banjir? Ataukah ada kejatuhan malaikat kedua yang terjadi setelah zaman Nuh? Ketakutan ini begitu melumpuhkan sehingga seluruh bangsa itu menangis dan memberontak, memilih untuk kembali ke perbudakan di Mesir daripada menghadapi bayang-bayang raksasa yang menunggu mereka. Tanah Kanaan yang seharusnya menjadi tempat istirahat berubah menjadi simbol ujian terbesar bagi iman manusia terhadap janji-janji yang tak terlihat melawan ketakutan yang sangat nyata. Perdebatan mengenai kemunculan kembali raksasa pasca banjir menjadi salah satu teka-teki terbesar dalam sejarah penafsiran. Sebagian ahli berpendapat bahwa penggunaan istilah Nephilim oleh para pengintai di Kanaan hanyalah sebuah hiperbola emosional. Dalam keputusasaan dan rasa rendah diri, mereka menggunakan nama yang paling menakutkan dari legenda kuno untuk melabelkan ukuran musuh mereka. Bagi pandangan ini, kaum Enak atau orang-orang Reng Rephaim hanyalah manusia dengan kelainan fisik atau suku dengan genetika yang luar biasa tinggi, namun tetap manusia sepenuhnya. Namun, bagi mereka yang percaya pada sisi supranatural yang lebih kental, ada kemungkinan bahwa gen raksasa itu selamat melalui garis keturunan salah satu menantu Nuh, atau memang terjadi intervensi spiritual baru yang menciptakan kembali ras tersebut. Terlepas dari fakta biologisnya, dampak psikologis dari nama Nephilim sangatlah nyata. Ia mewakili segala sesuatu yang besar, menakutkan, dan menentang kehendak Tuhan. Di masa ini, raksasa bukan lagi sekadar makhluk fisik, melainkan metafora bagi rintangan yang tampak mustahil untuk dikalahkan. Namun, sejarah menunjukkan bahwa raksasa-raksasa ini mulai dari kaum Enak hingga Goliat dari Ges pada akhirnya tetaplah fana dan dapat ditumbangkan oleh keberanian dan iman yang kecil sekalipun. Memasuki zaman modern, jejak Nephilim berpindah dari teks suci ke laporan-laporan arkeologi
yang kontroversial. Pada abad ke-19, dunia dihebohkan oleh berbagai pemberitaan tentang penemuan kerangka manusia raksasa di berbagai belahan dunia, mulai dari gundukan kuno di Amerika Utara hingga gua-gua di Eropa. Surat kabar zaman Victoria sering memuat gambar-gambar tulang paha yang lebih besar dari tubuh pria dewasa dan tengkorak dengan 2 baris gigi. Banyak yang percaya bahwa bukti fisik keberadaan Nephilim akhirnya ditemukan, menantang teori evolusi Darwin yang baru lahir saat itu. Namun, sejarah mencatat bahwa sebagian besar dari temuan ini menghilang secara misterius setelah diserahkan ke lembaga-lembaga penelitian besar. Muncullah teori konspirasi yang bertahan hingga hari ini, bahwa institusi seperti Smithsonian secara sistematis menghancurkan atau menyembunyikan bukti-bukti tersebut untuk menjaga narasi sejarah konvensional. Para peneliti alternatif mengklaim bahwa arkeologi arus utama takut mengakui keberadaan ras raksasa karena hal itu akan memvalidasi kitab-kitab kuno dan mengubah pemahaman kita tentang asal-usul manusia. Meskipun banyak temuan yang kemudian terbukti sebagai hoaks atau kesalahan identifikasi tulang hewan purba, misteri tentang apa yang sebenarnya terkubur di bawah tanah, kita tetap menjadi bahan bakar bagi imajinasi yang tak kunjung padam. Kisah tentang raksasa sebenarnya bukanlah milik satu tradisi saja, melainkan gema global yang terdengar di hampir setiap peradaban kuno. Di Yunani, kita mengenal para Titan yang berperang melawan dewa-dewa Olympus. Di Skandinavia, ada Jotun raksasa es yang menjadi musuh abadi Thor. Dan di tanah India epik, Mahabharata menceritakan sosok-sosok dengan kekuatan luar biasa yang menghancurkan pasukan dengan sekali tebasan. Bahkan di Nusantara, cerita tentang raksasa pemakan manusia atau penjaga gunung seringkali menghiasi dongeng rakyat. Keseragaman motif ini menimbulkan pertanyaan fundamental. Apakah semua bangsa di dunia ini hanya sekadar berimajinasi secara kebetulan tentang hal yang sama? Ataukah mereka semua sedang menceritakan ingatan kolektif tentang sesuatu yang benar-benar pernah berjalan di muka bumi? Nephilim mungkin adalah nama Ibrani untuk sebuah fenomena universal yang disaksikan oleh nenek moyang kita. Mungkin di masa lalu, ada sebuah cabang kemanusiaan yang memiliki fisik luar biasa, yang hidup berdampingan dengan manusia biasa, meninggalkan jejak-jejak berupa bangunan megalitik yang sulit dijelaskan pembangunannya hingga hari ini. Raksasa dalam mitologi global bukan hanya sekadar monster dalam cerita tidur, melainkan simbol dari masa ketika batas-batas antara dunia manusia, hewan, dan ilahi masih sangat tipis dan cair. Di era teknologi informasi, legenda Nephilim tidak memudar, melainkan berevolusi menjadi teori-teori baru yang lebih liar. Beberapa penulis dan peneliti teori astronot kuno mengusulkan bahwa anak-anak Allah sebenarnya adalah entitas ekstraterestrial yang mengunjungi bumi di masa lalu. Dalam pandangan ini, Nephilim bukan hasil sihir atau kemarahan malaikat, melainkan hasil dari rekayasa genetika tingkat tinggi yang dilakukan oleh alien terhadap DNA manusia purba. Mereka dianggap sebagai hibrida yang diciptakan untuk menjadi penguasa atau pekerja di bawah kendali kecerdasan luar angkasa. Penggunaan teknologi canggih yang disalahpahami sebagai mukjizat atau sihir oleh manusia purba menjelaskan mengapa Nephilim begitu berkuasa dan memiliki pengetahuan yang melampaui zamannya. Spekulasi ini menghubungkan struktur piramida, kuil-kuil raksasa, dan pengetahuan astronomi yang akurat dengan warisan para Nephilim ini. Meskipun sains arus utama menolak teori ini karena kurangnya bukti empiris, popularitas ide ini menunjukkan bahwa manusia modern masih mencari penjelasan rasional atas misteri-misteri kuno yang tidak mampu dijawab sepenuhnya oleh teks sejarah. Nephilim tetap menjadi jembatan yang menghubungkan antara iman kuno, sains fiksi, dan pencarian kita akan tempat kita di alam semesta yang luas ini. Akhirnya, perjalanan menelusuri jejak Nephilim membawa kita kembali ke dalam diri kita sendiri. Apakah mereka adalah makhluk biologis yang nyata, sisa-sisa peradaban alien,
Ataukah hanya simbol puitis dari sisi gelap kemanusiaan? Nephilim berdiri di perbatasan antara fakta dan iman, antara sejarah yang terkubur dan legenda yang diteriakan. Mereka adalah pengingat akan bahaya dari kesombongan yang tak terkendali dan kekuasaan yang tanpa moralitas. Kisah mereka, mulai dari kejatuhan para penjaga hingga penghancuran oleh air bah, berfungsi sebagai cermin bagi setiap peradaban yang merasa diri mereka terlalu besar untuk runtuh. Mungkin raksasa yang sesungguhnya bukan berada di luar sana, dalam bentuk tulang belulang yang terkubur atau hantu di tanah Kanaan, melainkan ada di dalam ambisi manusia yang ingin melampaui batas-batas kemanusiaannya sendiri. Selama manusia masih memiliki rasa ingin tahu tentang asal-usulnya dan rasa takut akan sesuatu yang lebih besar dari dirinya, saga tentang Nephilim akan terus bergema. Mereka tetap menjadi salah satu bab paling misterius dalam sejarah umat manusia, sebuah rahasia yang terkunci rapat di balik kabut waktu, menunggu saat di mana kebenaran akan tersingkap sepenuhnya atau selamanya tetap menjadi bayang-bayang yang menggoda imajinasi kita.